Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti mata pelajaran akidah akhlak ini. Semuanya pada hadir ya. Adapun yang tidak hadir nanti bisa menanyakan materi ini kepada teman-temannya. Sebelumnya, apa Bu materi yang akan disampaikan? Nah, sekarang materi yang kita akan sampaikan yaitu tentang adab bertetangga. Sebelumnya pasti semuanya mempunyai tetangga ya. Tidak mungkin manusia tidak bertetangga atau bersosialisasi. Karena apa? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, yaitu pastinya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, baik, selanjutnya kita kepada materi yang pertama, yaitu apa itu tetangga. Nah, siapa yang tahu apa itu tetangga? Nah, jadi tetangga adalah orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita. Seperti kita rumahnya di sini, di pinggir, dan di pinggir itu adalah tetangga kita. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti bahwa tetangga tidak bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama, atau keyakinan. Nah, kita dalam hidup bertetangga tidak boleh membeda-bedakan ya. Mau itu warna kulitnya putih, mau itu warna kulitnya hitam, mau itu suku mana tidak boleh membeda-bedakan. Nah, adapun di sini dalam bertetangga dan bermasyarakat terdapat interaksi manusia atau satu dengan yang lainnya. Pasti ya, kita harus berinteraksi dengan yang lainnya. Tidak boleh sekarang sama tetangga juga tidak saling mengenal. Nah, kita sebagai muslim alangkah baiknya memiliki sebuah interaksi yang baik kepada siapapun, khususnya tetangga. Nah, Bu, bagaimana sikap yang baik itu, Bu? Nah, sikap yang baik itu pertama, hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian nih ada di suatu tempat, lalu ada tetangga kita, alangkah baiknya kita memberi salam terlebih dahulu. Apalagi kepada yang lebih tua, kita harus lebih hormat. Yang kedua, hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun, tanpa harus menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi, kita harus berbuat baik terlebih dahulu, tanpa menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, hendaknya kita mengembalikan hak seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka. Adapun misalkan kita memiliki hutang kepada orang lain, khususnya tetangga kita, alangkah baiknya kita harus membayarnya kembali. Ataupun ada barang yang kita pinjam, kita harus mengembalikannya kembali. Yang selanjutnya, hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit. Tentu saja apabila kita sakit juga pasti maunya ada yang menjenguk ya, khususnya yang mendoakan. Nah, kita juga sebagai muslim yang baik, bagusnya jika ada orang lain yang sedang sakit, kita juga menjenguknya. Yang selanjutnya, mengikuti takziah atau memberi ucapan selamat jika mereka berbahagia. Lalu kita menutupi segala kekurangannya dan melindungi dari segala kesulitan semampu kita. Khususnya jika ada tetangga kita yang sudah kelaparan, yang sedang dalam bencana, alangkah baiknya kita membantu sesama tanpa kita harus menunggu imbalannya. Yang terakhir, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Jadi jangan
menunjukkan sikap yang tidak baik ya, khususnya kepada orang tua. Kita harus lebih hormat. Terus sama yang dekat, harus tahu dan harus saling menyapa. Nah, itulah beberapa sikap yang alangkah baiknya kita lakukan, atau itulah beberapa sikap interaksi yang baik. Seperti itu. Baik, semuanya bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Tadi ada yang bertanya, Bu, bagaimana jika ada yang berbuat tidak baik kepada kita? Nah, jika ada kasus seperti itu, alangkah baiknya kita harus berbuat kebaikan tanpa menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Jadi apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan pula. Kita harus tetap membalasnya dengan kebaikan. Nah, jadi kesimpulannya, sikap-sikap atau adab bertetangga yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam berkehidupan bermasyarakat adalah hendaknya memberi salam terlebih dahulu, lalu berbuat baik tanpa menunggu orang lain mau berbuat baik kepada kita, lalu hendaknya mengunjungi apabila ada yang sakit, melindungi dari segala kesulitan. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita yang kesulitan, alangkah baiknya kita melindunginya atau menolongnya ya. Lalu hendaknya selalu memberi senyuman dan bersikap penuh hormat. Jangan boleh muka kusam, tidak boleh judes ya. Harus selalu senyum karena senyum itu adalah ibadah. Dan selalu hormat, penuh hormat, apalagi kepada yang lebih tua ya. Kita harus penuh hormat. Terus Bu, gimana sama yang sebaya? Ya, sama sebaya juga harus hormat, gak boleh saling mencela, gak boleh saling menghina ya. Nah, itulah beberapa poin-poin yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan dalam berkehidupan bertetangga atau adab bertetangga. Baik, alhamdulillah, mungkin mata pelajaran akidah akhlak waktunya sudah habis. Nah, baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian untuk mengamalkannya. Bagaimana Anda bertetangga yang baik, interaksi yang baik, bermasyarakat yang baik ya. Nah, semoga materi yang semua Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.